dalamnya ada Menpan RB, ada Kejaksaan Agung Republik Indonesia, ada BNN, dan mungkin juga dari Kesehatan. Pak Wamen yang saya hormati, tadi sudah memaparkan terkait dengan penggabungan psikotropika dengan narkotika. Dan ada sejumlah aspek yang Pak Wamen sampaikan. Saya ingin mendalami, ya, apakah ada aspek lain selain aspek yang Pak Wamen sampaikan? Atau dengan pertanyaan lain adalah ada hal apa di samping atau di luar aspek yang Pak Wamen sampaikan tadi sehingga pemerintah menggabungkan kedua undang-undang ini? Ada hal apa, ya, dalam konteks implementasi daripada kedua undang-undang ini? Apakah di dalamnya ada benturan atau membuat kemudian para pemangku kepentingan itu gamang dalam menyikapi kedua undang-undang ini di lapangan, sehingga ada yang sangat dominan, ada yang tenang-tenang saja begitu. Bahkan mereka tidak mau peduli dengan soal itu. Mereka anggap itu urusan kamu, bukan urusan kami. Oleh karena itu Pak Wamen, saya ingin mendalami hal itu, soal ada hal apa sehingga kemudian kita ingin menggabungkan psikotropika dan narkotika dalam satu undang-undang di luar aspek-aspek yang disampaikan oleh Pak Wamen tadi. Yang kedua, ini soal rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Kita menyadari bahwa dua rehabilitasi ini, ya, dalam prakteknya dalam tanda kutip mengalami kelumpuhan. Ya. Belum lagi nanti kalau kita bicara tentang institusi wajib lapor. Ya. Jadi memang banyak hal yang membuat kenapa kita tidak mampu membendung, ya, membendung orang-orang yang kemudian terlibat dalam penyalahgunaan atau pengguna narkotika. Nah, karena itu dalam konteks ini saya ingin mendapatkan informasi dari Wamenkumham terkait aspek keadilan yang diberikan kepada para pengguna dalam konteks dia direhab secara medis dan secara sosial. Apakah dalam pandangan pemerintah bahwa regulasi terkait yang mengatur rehabilitasi sosial dan rehabilitasi medis hari ini sudah memberikan keadilan kepada mereka? Ya. Terus terang saja, secara umum saya ingin mengatakan bahwa belum, ya. Pengaturan regulasi terkait dengan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial itu belum memberikan keadilan kepada mereka. Nah, karena itu bagaimana kemudian pemerintah mensiasati soal ini, soal rehab medis dan rehab sosial. Yang ketiga, walaupun saya sebenarnya ingin bicara soal hulu juga Pak Wamen, ya, tapi ya sudah kita bicara ini dulu karena hulu itu kita hampir-hampir tidak berdaya, ya, untuk menanggulanginya, sehingga kita sibuk di hilir terus. Ya. Yang ketiga, ini soal apa yang disampaikan oleh Pak Arsul Sani soal legalitas ganja untuk kepentingan medis. Saya pikir ini sudah saatnya, ya, dalam perubahan undang-undang narkotika, apalagi ada keinginan untuk menggabung psikotropika dan narkotika, pemerintah mengakhiri ambiguitas soal legalitas ganja untuk kepentingan medis. Ya Pak Wamen, kita akhiri saja. Negara harus punya sikap menyikapi ini karena ada kebutuhan di lapangan. Jadi ada kebutuhan, ada penyakit-penyakit yang ternyata memang, ya, itu disembuhkan oleh ganja, apakah akarnya, apakah pokoknya ganja itu diharapkan bisa dilegalkan untuk kepentingan medis. Walaupun memang saya juga melihat pemerintah belum punya bayangan, ya, belum punya bayangan bagaimana kalau kemudian
ganja ini dilegalkan untuk kepentingan medis. Nah, karena itu saya mengajak pemerintah untuk kita akhiri ambiguitas ya negara ini dalam menyikapi soal ini. Di satu sisi negara harus memberikan perlindungan ya. Sementara dalam undang-undang yang mengatur tentang hak asasi manusia di konstitusi itu sangat jelas bagaimana hak dan kewajiban negara terkait dengan pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia. Nah, karena itu 3 hal ini barangkali perlu untuk kita diskusikan, Pak Wamen, ya.